Halo teman-teman, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Grobogan, Purwokerto, Halmahera, Makassar, Bogor, Wonogiri, Pandeglang, Lampung Tengah, Demak, Kulon Progo, Jember, Pati, Bandung, Bekasi, Batam, Pasuruan, Dompu, Ciledug Tangerang, Lampung Tengah, Kertosono, Jambi, Bima, Medan, Gresik, Probolinggo, Kedah Malaysia, Banyumas serta Sumatera yang telah setia menyimak video sebelumnya. Kami ingin mendengar dari kalian semua. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan cerita mistis apa yang populer di sana, agar kita bahas nanti di video selanjutnya. Di sebuah sudut kota, ada sebuah gerobak sate yang selalu ramai dipenuhi pelanggan. Setiap sore, aroma daging yang dibakar menarik banyak orang untuk berhenti dan mencicipi sate yang dijual oleh Susi. Namun, di balik kesuksesan gerobak sate ini, tersembunyi sebuah kisah kelam tentang bagaimana Susi terjerat dalam dunia pesugihan dan konsekuensi mengerikan yang harus dihadapinya. Pada tahun 2017, Susi menikah dengan seorang pria pekerja keras yang sehari-hari berkeliling menjual sate dengan gerobak kecil. Hidup mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan. Susi sering menemani suaminya berjualan, namun ia merasa lelah dengan rutinitas yang menguras tenaga itu. Suatu hari, Susi mengusulkan kepada suaminya untuk menyewa sebuah ruko kosong di pinggir jalan utama agar mereka bisa berjualan tanpa harus berkeliling setiap hari. Suaminya setuju, dan mereka pun mulai berjualan di ruko tersebut. Usaha mereka mulai berkembang pesat. Setelah beberapa bulan menikah, Susi hamil. Namun tetap membantu suaminya berjualan meski dalam kondisi yang tidak terlalu kuat. Mereka merasa bahagia dengan kelahiran anak laki-laki mereka dan dagangan yang semakin ramai. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Tanda-tanda aneh mulai muncul, mengisyaratkan sesuatu yang buruk. Suatu sore, ketika Susi dan suaminya sedang menyiapkan dagangan, suaminya tiba-tiba merasa nyeri hebat di dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang menusuk dari dalam. Ia hampir jatuh ke dalam bara api yang menyala. Susi melihat suaminya memegang dadanya dengan ekspresi kesakitan. Meski berusaha menyembunyikan rasa sakitnya, Susi tahu ada sesuatu yang tidak beres. Setelah pulang, suaminya meminta Susi untuk mengerok punggungnya, berharap sakit yang dirasakan akan hilang. Namun, keesokan harinya, rasa sakit itu masih ada. Ketika mereka mencoba untuk tetap berjualan, kejadian aneh kembali terjadi. Sate yang baru saja mereka buka dari termos tiba-tiba dipenuhi belatung. Susi sangat terkejut melihat hal ini dan merasa ada yang tidak beres. Dia mencoba menenangkan pelanggan dan meminta maaf. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada kekuatan gaib yang sedang bermain di balik kejadian ini. Setelah kejadian itu, suaminya menyarankan untuk menutup gerobak dan pulang lebih awal. Mereka merasa ada sesuatu yang mengganggu usaha mereka. Keesokan harinya, seorang kerabat Susi, Bude,
datang berkunjung dan menanyakan mengapa mereka tidak berjualan. Dengan berat hati, Susi menceritakan kejadian yang dialami, bahwa satenya dipenuhi belatung. Bude menyarankan Susi untuk pergi ke dukun guna mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa memberitahu suaminya, Susi bersama Bude pergi menemui dukun di sebuah desa. Di rumah dukun, mereka menceritakan masalah yang mereka alami. Dukun itu meminta mereka untuk kembali esok hari membawa seorang anak kecil yang belum balik. Keesokan harinya, mereka membawa anak Bude yang masih kecil ke rumah dukun. Dukun tersebut memberikan beberapa batu kecil dan sebuah baskom berisi air kepada anak itu. Lalu meminta anak tersebut untuk melihat ke dalam baskom sambil menggenggam batu. Tak lama, anak itu mulai menangis dan berkata bahwa ia melihat banyak semut di dalam baskom dan di gerobak Susi. Kemudian, anak itu menggambarkan adanya makhluk menyerupai kambing dengan mata yang menyala-nyala di gerobak mereka. Susi merasa ngeri mendengar hal itu. Dukun menjelaskan bahwa makhluk tersebut memang berada di gerobak Susi dan menyebabkan dagangannya sepi. Orang-orang merasa jijik dan tidak mau membeli sate mereka karena makhluk itu menutupi gerobak. Setelah mendengar penjelasan itu, Susi meminta penangkal kepada dukun. Dukun memberikan segenggam tanah yang dibungkus kain putih dan menyuruh Susi untuk meletakkannya di laci uang di gerobak mereka. Dukun juga meminta mereka datang lagi bersama suami pada hari Kamis. Setelah Susi menceritakan hal ini kepada suaminya, sang suami menolak keras dan mengatakan mereka harus menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Namun, Susi merasa usaha ini penting untuk kesuksesan mereka, dan akhirnya suaminya setuju untuk pergi ke dukun. Pada hari Kamis berikutnya, mereka kembali ke rumah dukun. Kali ini, mereka diberi air dari botol yang dicampur dengan abu gosok dan garam kasar. Dukun itu meminta mereka mencuci gerobak dengan air ini tanpa membilasnya, dan untuk tidak tidur atau keluar rumah jika mendengar suara-suara aneh pada malam hari. Ketika malam tiba, Susi dan suaminya mendengar suara-suara gaduh seperti orang sedang berperang. Suara itu membuat Susi ketakutan. Tetapi suaminya mencoba menenangkannya. Pagi harinya, mereka terkejut mendapati gerobak mereka tidak mengalami kerusakan apapun. Dengan penuh keheranan, Susi kembali ke dukun untuk meminta penjelasan. Dukun itu hanya tertawa dan mengatakan bahwa suara gaduh tersebut adalah ulah makhluk gaib yang marah. Meskipun perasaan takut masih ada, Susi dan suaminya melanjutkan usaha berjualan sate. Tidak lama setelah itu, seorang pedagang es serut yang sering berkeliling menawarkan kepada Susi tentang pesugihan yang bisa membuat usahanya sukses besar. Awalnya, Susi ragu karena mendengar pesugihan berarti akan ada tumbal. Namun karena keadaan ekonomi yang terdesak, ia mempertimbangkan tawaran tersebut. Setelah berdiskusi dengan suaminya, yang awalnya menolak namun akhirnya setuju, mereka memutuskan untuk mencoba pesugihan itu. Susi mendatangi seorang dukun yang dikenal sebagai Mbah Buyut, yang tinggal di tengah hutan. Setelah memberikan sejumlah uang sebagai mahar, Susi diminta untuk melakukan ritual di sebuah goa kecil bersama Mbah Buyut. Di dalam goa,
Susi mengalami hal-hal aneh dan menakutkan, termasuk bertemu dengan makhluk gaib berupa kuntilanak yang akhirnya ia pilih sebagai pendamping pesugihan. Setelah ritual tersebut, kehidupan Susi dan suaminya mulai berubah drastis. Usaha satenya semakin ramai, penghasilan mereka meningkat tajam, bahkan mencapai 8 juta rupiah per hari. Mereka mampu membeli ruko tempat mereka berjualan dan memperluas usahanya. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Susi diingatkan oleh Mbah Buyut bahwa rambut kuntilanak yang ia simpan harus dicuci dengan darah manusia setiap bulan purnama. Jika tidak, maka kuntilanak tersebut akan berhenti membantu, dan bisnis Susi akan jatuh. Setiap kali Susi memulai hari dengan membuka gerobak satenya, ia akan menjalankan ritual kecil yang diajarkan oleh Mbah Buyut. Di pagi hari sebelum berjualan, Susi akan menyendiri di dalam kamar gelap. Dengan suara berbisik, ia memanggil kuntilanak itu, menggunakan nama yang sudah diberikan oleh Mbah Buyut. Buyut Kunti, aku memanggilmu. Tak lama setelahnya, udara di sekitar Susi akan menjadi lebih berat. Tanda bahwa kuntilanak itu sudah datang. Ketika Susi mulai berjualan di sore hari, kuntilanak itu akan mulai bekerja dengan cara yang misterius namun efektif. Saat Susi dan suaminya menyiapkan gerobak sate, aroma sate yang dibakar tercium lebih kuat dari biasanya, mengundang siapa saja yang berada di sekitar untuk datang mendekat. Namun, bukan hanya aroma yang membuat orang-orang tertarik, ada kekuatan gaib yang bekerja di balik itu. Kuntilanak itu berdiri tak kasat mata di sekitar gerobak. Ia menghembuskan angin gaib yang membawa aroma sate ke segala penjuru. Orang-orang yang lewat di depan gerobak Susi, tanpa sadar akan menoleh dan merasakan keinginan yang kuat untuk membeli sate. Bahkan, mereka yang awalnya hanya berniat lewat, tiba-tiba merasa lapar dan ingin mencicipi sate Susi. Semakin lama, semakin banyak orang yang datang, bahkan dari jarak jauh, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka ke sana. Selain itu, kuntilanak juga menjaga agar tak ada masalah yang menimpa gerobak Susi. Saat kompetitor mencoba melakukan hal-hal jahat untuk merusak dagangan Susi, seperti menyebarkan rumor atau mencoba mengirimkan santet, kuntilanak ini akan menghadang mereka. Dalam beberapa kejadian, ketika pesaing yang iri mencoba mendekati gerobak Susi dengan niat jahat, mereka tiba-tiba merasa ketakutan atau jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Semua upaya untuk menjatuhkan bisnis Susi selalu berakhir dengan kegagalan. Di sisi lain, kuntilanak juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran para pelanggan agar mereka tidak pernah merasa cukup. Mereka akan terus-menerus ingin membeli lebih banyak sate, meski perut mereka sudah kenyang. Hal ini membuat omset penjualan sate Susi melonjak drastis. Dalam waktu singkat, Susi berhasil memperluas usahanya dan mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu mengelola lonjakan permintaan. Namun, ada sisi gelap dari semua ini. Meskipun dagangannya laris manis, Susi mulai merasa ada yang salah. Dia sering mendengar bisikan-bisikan di telinganya saat berjualan.
Suara kuntilanak itu selalu memintanya untuk melakukan lebih banyak hal, untuk menambah porsi sate, atau untuk membeli barang-barang baru sebagai bagian dari perjanjian mereka. Setiap kali Susi ingin membeli sesuatu yang besar, seperti rumah atau mobil, ia akan memanggil kuntilanak tersebut, meminta bantuannya agar dagangannya semakin laris. Susi mulai merasakan bahwa keberadaan kuntilanak ini bukan hanya memberikan keuntungan, tetapi juga menuntut lebih banyak darinya. Ketika dagangan mereka sudah mencapai puncak kesuksesan, kuntilanak tersebut mulai meminta lebih banyak perhatian. Setiap bulan purnama, kuntilanak itu menuntut ritual khusus dengan menggunakan darah manusia atau ayam hitam. Jika tidak, maka kuntilanak tersebut akan berhenti membantu, dan bisnis Susi akan jatuh.